Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa la na'budu illa iyyah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah yakni man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Uhyikum bi tahiyatil islamiyyah tahiyatin thayyibatin mubarakah tahiyatin min indillah tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah mempertemukan kita kembali di dalam majelis kita, majelis jejak Nabi. Mudah-mudahan menjadi tempat kita untuk senantiasa berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang dengan begitu kita akan merasakan manisnya iman. Dan mudah-mudahan menjadi tempat di mana kita bersilaturahim, yang dengan silaturahim itu kita akan mendapatkan keutamaan, menjadi wasilah agar Allah memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan rezeki di dalam keberkahan, dan mempertemukan kelak di dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu tempat di mana kita membaca ayat-ayat Allah dan mengkajinya di antara kita. Satu rumah di antara rumah Allah yang kita isi dengan kumandang ayat-ayatnya dan pengkajian makna-maknanya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada kita curahan rahmat, naungan para malaikat, turunnya sakinah dan ketentraman darinya, serta Allah menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada malaikat yang ada di sisinya. Dan mudah-mudahan menjadi tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita dimudahkan untuk mengikuti teladan-teladannya. Yang kalau kita sudah kemudian menapak tilasi apa-apa yang beliau lakukan, kalau kita sudah kemudian beritibak kepada apa-apa yang menjadi sunnah dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita. Dan setelah Allah mencintai kita, Dia mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh kenikmatan bersama dengan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada pembahasan sore hari ini. Kita akan memulai, mungkin akan berlanjut pada pekan yang akan datang, tentang beberapa musuh dakwah dan aksi mereka. Beberapa musuh dakwah dan aksi mereka. Kita hari ini akan mengambil 3 poin. Yang pertama tentang Abu Jahal, Amr bin Hisham bin Al-Mughirah. Kemudian yang kedua tentang Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Kemudian yang ketiga tentang An-Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang pertama adalah tentang Abu Jahal. Hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Arab itu pada umumnya memiliki beberapa predikat nama. Yang pertama adalah isimnya sendiri, namanya sendiri. Biasanya dilekatkan dengan nama ayahnya. Jadi kalau ada orang bernama Umar, ayahnya adalah Al-Khattab, maka dia disebut sebagai Umar Ibn Al-Khattab. Nah, sebagai contoh kita ambil Umar Ibn Al-Khattab ini, selain isim, dia juga punya yang disebut sebagai kunyah. Kunyah atau nama yang menjadi panggilan sehari-hari. Nama yang menjadi panggilan sehari-hari. Nama panggilan sehari-hari ini biasanya yang dipakai adalah nama anak pertama atau nama anak laki-laki pertama. Maka Umar Ibn Al-Khattab ini dipanggil sebagai Abu Hafiz, bapaknya Hafiz. Dalam satu riwayat bahwa beliau pernah memiliki nama seorang anak yang bernama Hafiz, yang kemudian meninggal di waktu kecil.
Dalam riwayat lain, Hafiz ini adalah muzakaran, jadi isim yang kemudian dilaki-lakikan dari nama putri beliau, yakni Hafsah binti Umar. Maka beliau dinamakan sebagai Abu Hafiz. Ini sebagai kunyahnya. Dalam tradisi orang Jawa ada juga kunyah, karena kita kemudian biasa dipanggil dengan Pak E, gitu ya. Pak E siapa? Saya kalau di tempat mertua, ini baru pulang siang ini di tempat mertua juga, kemarin menjenguk bude yang sakit kanker usus, tapi begitu kami sampai di sana beliau meninggal, dan sehingga sampai kami kemudian takziah dan menyelesaikan pemakaman. Nah, kalau dipanggil di sana namanya Pak E Hilma, bapaknya Hilma. Orang Jawa biasanya juga demikian, memanggil seseorang dengan nama anak pertamanya. Kadang-kadang bahkan namanya orang kalau suka menyingkat panggilan gitu ya, Pak E-nya atau Bu E-nya itu hilang gitu ya. Sehingga misalnya bapak mertua saya gitu ya, itu kan nama anak pertamanya Bambang. Nah, sering dipanggilnya Pak E Bambang gitu. Tapi kalau manggil karena diringkas jadi Bang gitu. Loh, padahal itu Pak E Bambang maksudnya gitu. Nah, ini juga orang Arab juga punya yang namanya kunyah, panggilan secara sehari-hari untuk keakraban, sekaligus di dalam kunyah itu ada nilai penghormatan. Di dalam kunyah itu ada nilai penghormatan. Kemudian yang lebih lengkap lagi biasanya ada panggilan ketiga yang disebut sebagai laqab. Laqab atau gelar. Nah, gelar ini bisa macam-macam asalnya, gitu ya. Gelar ini bisa macam-macam asalnya. Biasanya karena satu kejadian yang bersejarah pada yang bersangkutan. Contoh, Umar bin Khattab, dia dipanggil sebagai Al-Faruq. Itu adalah laqabnya, gelarnya. Al-Faruq, orang yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Karena kisahnya adalah ketika beliau pertama kali masuk Islam, beliau langsung bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, dan bukankah orang-orang Quraisy di atas kebatilan? Bukankah kalau kita mati masuk surga, dan bukankah kalau mereka mati masuk neraka? Kemudian ketika Rasulullah mengiyakan, ketika Rasulullah mengatakan betul, ya demikianlah, lalu Umar mengatakan, kenapa kita kemudian masih sembunyi-sembunyi seperti ini? Mari kita menjadi seorang yang kemudian berterus terang dengan keislaman kita dan mengagungkan asma Allah menuju ke Ka'bah, berjalan bersama-sama. Inilah sabab kemudian Umar digelari sebagai Al-Faruq. Jadi Al-Faruq atau laqab Umar bin Khattab biasanya karena sebuah kejadian besar yang terjadi pada yang bersangkutan. Sebagaimana juga Abu Bakar digelari As-Siddiq, kaitannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana beliau membenarkan, padahal ketika itu sebagian besar orang-orang di Makkah mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang Abu Jahal. Abu Jahal ini siapa? Gitu ya. Isimnya jelas, Amru bin Hisham. Kemudian kunyahnya adalah, menarik kunyahnya ini, nama kehormatannya adalah Abul Hakam. Abul Hakam. Dalam satu riwayat disebutkan karena dia punya anak namanya Al-Hakam bin Amr. Tetapi ternyata para ulama meneliti Al-Hakam bin Amr ini tidak pernah ada. Kalau begitu Abul Hakam ini, gitu ya, Abul Hakam ini, nama penghormatan ini karena apa? Karena dia adalah bapak dari Hakam. Berbagai macam tata aturan yang kemudian lahir di tengah-tengah orang Quraisy. Dia seorang yang kemudian hakim. Dia seorang yang kemudian bijaksana. Dia seorang yang kemudian amat banyak melahirkan kebijaksanaan dan keputusan hukum di tengah orang-orang Quraisy. Dia bukan orang yang bodoh, dia orang yang cerdas dan pandai. Tetapi yang unik adalah dalam laqabnya dia digelari sebagai Abu Jahal, bapak atau biang dari jahil, kebodohan. Nah, panggilan Abu Jahal ini bukan diucapkan oleh sesama orang Quraisy yang menghormatinya, tetapi dia adalah panggilan yang diberikan, laqab yang diberikan oleh orang-orang muslimin yang kemudian disiksa, yang kemudian diintimidasi, yang kemudian merasakan betapa kejamnya Abu Jahal kalau sudah kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW.
Nah, Abu Jahal Amr bin Hisham ini adalah seorang tokoh dari kalangan Bani Makhzum, di mana kemudian Bani Makhzum kita kenal kemarin sebagai satu kabilah yang memegang beberapa urusan penting dalam kepemimpinan kota Makkah, termasuk urusan Panjiperan dan urusan kemudian permusyawaratan di Darun Nadwah. Ini yang dipimpin oleh Bani Makhzum, dan ketika itu setelah Al-Walid bin Al-Mughirah yang kita ceritakan kemarin bermakar terhadap Al-Quran tua, maka kepemimpinan yang lebih real, lebih nyata dipegang justru oleh Amr bin Hisham alias Abul Hakam alias Abu Jahal ini. Bagaimana hubungan keluarganya? Abu Jahal ini adalah Amr bin Hisham bin Mughirah. Sementara kemudian tokoh Quraisy yang kemarin kita bicarakan adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini adalah Abu Jahal Amr bin Hisham bin Mughirah. Maka dia adalah keponakan dari Al-Walid bin Mughirah. Maka dia adalah juga sepupu dari Khalid bin Al-Walid. Maka dia adalah juga seorang yang kemudian dipanggil paman oleh Umar bin Khattab, karena ibunya Umar bin Khattab adalah saudarinya. Jadi ibunya Umar bin Khattab ini adalah adiknya Abu Jahal, sehingga Umar pun memanggilnya sebagai paman. Demikian pula hubungan dengan Rasulullah SAW, dia adalah sepupu jauh, dan usia antara Rasulullah SAW dengan Abu Jahal adalah sebaya. Ini dibuktikan dari riwayat di dalam Perang Badar, ketika para sahabat Nabi SAW bertanya, yang manakah jasadnya Abu Jahal? Yang manakah jasadnya Abu Jahal? Maka beliau SAW kemudian mengatakan, carilah seseorang yang tinggi besar perawakannya, gitu ya, kemudian berwajah cekung, dan di lututnya ada bekas luka, yang luka itu memanjang. Ketika ditanyakan bekas luka apakah itu ya Rasulullah, dulu waktu kecil dia pernah bermain gulat denganku, ku tendang di lututnya sampai sobek dan bekasnya ada sampai sekarang. Jadi Rasulullah itu pernah kemudian memberikan bekas luka memanjang di lutut Abu Jahal atau Amr bin Hisham ini, karena dulu ketika kecil mereka bermain gulat, mereka berkelahi. Nah, ini tentang sosok Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Ayo, tadi tentang pembicaraan kita tentang nama. Baru-baru ini kami memberikan satu pembahasan tentang surah Al-Ahzab ayat yang kelima. Di dalam surah Al-Ahzab ayat yang kelima itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka itu dengan nama ayah mereka, inilah yang lebih adil di sisi Allah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Kalau kalian tidak mengetahui siapa ayah mereka, maka dia adalah saudara kalian di dalam agama. Ini dipicu karena ada sebuah akun di Twitter namanya Halal Corner, bagus, sebuah akun yang kemudian memberikan banyak warning dan rambu-rambu kepada kita tentang apa-apa yang halal dan apa-apa yang haram. Nah, termasuk yang beliau sampaikan ketika itu adalah haramnya memasang nama suami di belakang nama istri, karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap ayat ini. Jadi haramnya memasang nama suami sebagai bagian belakang dari nama istri, karena kemudian Allah memerintahkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 5 ini, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak asli mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian saya mencoba untuk menelaah dan membuka-buka tafsir, juga melihat
beberapa fatwa dan pendapat para ulama tentang itu. Memang ada sebagian pendapat yang kemudian mengharamkan menggandeng nama istri dengan nama suaminya, tetapi ada juga yang tidak. Nah, maka kemudian saya menelaah lebih dalam dan kemudian melihat apa yang menjadi pembahasan di sana. Ini penting karena apa? Di Indonesia sering kita pakai gitu ya. Pertama gitu ya, apakah dia haram mutlak ataukah dia haram bersyarat, ataukah apa diakah ada di bawah itu semua. Masalahnya bahwa di negeri kita dia adalah sesuatu yang lazim dan bagian dari uruf, bagian dari kebiasaan kita. Kita menyebut nama-nama orang mulia pun dengan demikian. Ada Nyai Walidah Ahmad Dahlan, ada Nyai Salehah Hashim Asy'ari, ada Nyai Nafisah Sahal Mahfud. Karena itu bagian dari apa yang disebut di dalam istilah sebagai nisbat. Nisbat itu adalah dalam makna umum identifikasi. Identifikasi. Nah, identifikasi. Nah, apakah kemudian menjadi halal karena dipakai oleh orang-orang ternama? Tentu saja tidak. Maka kemudian kita mengkaji lebih jauh. Jadi ternyata di Indonesia ini banyak memakai itu, bahkan pada orang-orang yang paham agama, bahkan pada orang-orang yang mulia. Maka kemudian kita memeriksa hukum. Bagaimanakah hukumnya memasang nama suami di belakang nama istri itu? Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang tadi identifikasi di dalam Islam dan bahkan di dalam Al-Quran Al-Karim, gitu ya, kita menemukan yang namanya identifikasi itu longgar dan luas. Dia sesuatu yang longgar dan luas. Ada orang yang diidentifikasi memang dengan nama ayahnya. Contoh, misalnya kita memanggil Ibnu Abbas. Kalau kita mengatakan Ibnu Abbas, itu sudah langsung kena siapa? Abdullah bin Abbas. Padahal nama anak-anak Abbas itu banyak. Ada Kusam, ada kemudian Muhammad. Jadi nama anak-anaknya Abbas itu banyak gitu. Tetapi kalau kemudian kita menyebut Ibnu Abbas, itu langsung kemudian ke Abdullah bin Abbas. Demikian juga kalau kita menyebut Ibnu Umar, itu adalah Abdullah bin Umar. Padahal anaknya Umar banyak sekali gitu. Ini namanya identifikasi dengan nama ayah, karena yang disebut adalah anak yang paling mirip dengan ayahnya dalam sifat-sifat maupun ciri fisik. Kemudian ada identifikasi dengan nama anak. Ini yang disebut sebagai tadi kunyah. Jadi orang justru diidentifikasi dengan nama anaknya. Ada orang yang kemudian lebih terkenal anaknya daripada bapaknya, maka kemudian lebih sering sang bapak ini dipanggil dengan nama anaknya. Dan ini kemudian adalah kunyah yang secara umum berlaku di kalangan bangsa Arab. Kemudian ada orang itu diidentifikasi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan ciri fisik. Misalnya lakop yang kemudian menjadi ciri fisik. Tadi kita mengatakan lakop itu sumbernya macam-macam. Bisa kejadian penting, bisa juga kemudian karena sesuatu yang ada pada dirinya yang menonjol. Misalnya ada ulama namanya Al-A'raj, artinya adalah si pincang. Ada ulama namanya kemudian Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini identifikasinya dengan profesi. Ghazal artinya tukang tenun, karena keluarganya Imam Al-Ghazali itu memang keluarga tukang tenun. Maka dia dipanggil dengan Al-Ghazali. Ada yang diidentifikasi dengan nama kakak yang sangat jauh. Itu bukan bapak, tapi kakak yang sangat jauh. Misalnya Asy-Syafi'i, itu Syafi'i, itu kakaknya Imam Syafi'i yang kelima gitu. Jadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jauh gitu. Ada yang diidentifikasi dengan suku. Kalau ada orang pakai nama Al-Qurashi, maka dia adalah seorang yang kemudian berasal dari suku Quraisy. Ada yang diidentifikasi dengan nama kotanya, kota asal. Maka ada orang namanya Al-Basri, artinya orang dari kota Basrah. Ada Al-Kufi, orang dari kota Kufah. Ada Al-Halabi, orang dari kota Aleppo di Suriah. Ada identifikasi dengan nama negara. Maka ada orang namanya Al-Masri dari Mesir gitu. Ada identifikasi dengan nama wilayah. Maka ada yang orang dengan menggunakan laqab Al-Khurasani dari Khurasan. Khurasan itu Afghanistan, Pakistan, Iran bagian timur gitu. Nah, luas sekali. Dan bahkan misalnya kemudian di dalam Al-Quranul Karim kita menemukan ada orang yang diidentifikasi dengan nama suami.
Contoh, Imra'atul Lut wa Imra'atul Nuh, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Itu kan tidak disebutkan namanya, tetapi kemudian diidentifikasi dengan suaminya. Siapa? Istrinya Lut, istrinya Nuh. Ada orang yang kemudian diidentifikasi juga dengan nama suaminya, bahkan ketika suaminya itu yang terkenal adalah kejahatannya. Ada Imra'atul Fir'aun, dan itu dibersamakan dengan identifikasi seorang dengan nama ayahnya, yaitu Maryam binti Imran. Jadi ada yang identifikasi dengan ayah, ada juga yang dengan suami di dalam Al-Quran Karim. Demikian pula di dalam sunnah kita pernah mendapati riwayat di mana satu kali Zainab, orang yang namanya Zainab ini kan banyak. Maka satu hari ada seorang Zainab yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bertanya, siapa di situ? Zainab. Zainab siapa? Zainab istri Ibnu Mas'ud. Zainab zaujati Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah kemudian mengatakan silakan masuk. Jadi identifikasi itu sangat luas dan longgar. Ini yang kemudian kita lihat pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud oleh surah Al-Ahzab ayat yang kelima ini adalah tentang nisbat, penasaban seorang yang kemudian diketahui jelas ayahnya siapa, kemudian dinasabkan dengan orang lain yang kemudian mengandung konsekuensi hukum, baik berupa waris maupun mahram di dalam pernikahan. Dulu namanya Zaid bin Muhammad, ibudaknya Rasulullah yang namanya Zaid bin Harisah itu diangkat anak oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dipanggil orang sebagai Zaid bin Muhammad. Nah, Zaid bin Muhammad ini kemudian orang memahami dan tahu anaknya Harisah bukan anaknya Muhammad. Lalu Allah berkenan untuk menghapus mengangkat ini, adopsi seperti ini, dengan menghapus semua konsekuensi hukumnya. Maka Allah memerintahkan dia dipanggil Zaid bin Harisah, dan kemudian ada konsekuensi hukum baru. Istrinya Zaid bin Harisah yang namanya Zainab binti Jahas itu diceraikan, lalu kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Dulu kalau ada anak angkat punya istri kemudian diceraikan, bapak angkatnya nggak boleh menikahi. Karena apa? Hukum anak angkat sama dengan anak kandung, seakan-akan. Tapi Allah kemudian memutuskan melalui ayat ini, anak angkat beda dengan anak kandung. Hapus angkat mengangkat anak itu, kembalikan namanya kepada ayahnya, dan kemudian mahram dan status pewarisan dan lain sebagainya gugur pada seorang yang hanya anak angkat. Jadi ini adalah kaitannya dengan permasalahan konsekuensi hukum. Maka kita bisa melihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga unik sekali memanggil beberapa orang dengan menisbatkannya bukan kepada bapaknya meskipun bapaknya diketahui, tetapi kepada ibunya. Contoh, ketika memanggil Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir sahabat Nabi yang kemudian bapaknya adalah Yasir yang syahid di dalam Islam, dan ibunya adalah Sumayyah yang juga syahidah pertama di dalam Islam. Maka Rasulullah sering memanggil Ammar ini bukan sebagai Ammar bin Yasir, tetapi sebagai Ibnu Sumayyah. Ibnu Sumayyah itu artinya apa? Anaknya Sumayyah. Sumayyah padahal adalah ibunya. Kalau kita lihat zahir nas ayat ini, berarti Nabi melanggar ayat ini karena memanggil seorang anak bukan dengan dilekatkan pada ayahnya, tapi justru dilekatkan kepada ibunya. Aduhai kasihan Ibnu Sumayyah, dia akan dibunuh oleh seorang yang berasal dari golongan durhaka. Ini yang dikatakan Rasulullah ketika Ammar bin Yasir menggali khandak di Madinah. Jadi Rasulullah sudah pernah memberikan nubuatnya, ramalannya, aduhai kasihan Ibnu Sumayyah, dia akan dibunuh oleh golongan yang membangkang. Maka di dalam konflik antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, orang melihat Ammar bin Yasir di pihak siapa. Ternyata Ammar bin Yasir di pihak Ali bin Abi Thalib, dan kemudian terbunuh. Maka orang-orang yang jernih hatinya kemudian berkesimpulan Ali di pihak yang benar, Muawiyah adalah yang membangkang. Gitu. Karena apa? Karena jelas kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kasihan Ibnu Sumayyah, dia akan dibunuh oleh golongan pembangkang. Gitu. Nah, maka ketika itu Muawiyah mengatakan, loh, yang membunuh dia itu yang membawa dia ke medan perang. Gitu. Ini karena memang seorang politisi ya, yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian mengatakan, loh, yang membunuh dia itu ya yang membawa dia ke medan perang. Ini yang dikatakan oleh Muawiyah.
Tapi secara zahir para ulama kemudian mengatakan benar Ali bin Abi Thalib yang di pihak kebenaran, karena kemudian Ibnu Sumayyah yakni Ammar bin Yasir terbunuh di pihak beliau. Ada juga Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud jelas bapaknya Mas'ud namanya. Tetapi Abdullah bin Mas'ud yang namanya sering dipanggil oleh sahabat-sahabat dan Ibnu Mas'ud itu, Rasulullah kalau manggil apa? Ibnu Ummi Abdin. Dengarkan bacaan Ibnu Ummi Abdin. Ummi Abdin itu ibunya. Atau dalam riwayat lain, tuan-tuan mengejek betis Ibnu Ummi Abdin, menertawakannya. Jadi ketika itu Abdullah bin Mas'ud manjat pohon kurma untuk memetik ke atas gitu ya. Kemudian orang-orang itu melihat sarung itu tersingkap. Sarungnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu tersingkap, kemudian betisnya tampak, dan beliau ini adalah seorang laki-laki yang memiliki betis yang kecil. Maka diketawakan oleh orang-orang yang hadir di situ, para sahabat yang ada di situ. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kalian menertawakan betisnya Ibnu Ummi Abdin, demi Allah itu di sisi Allah beratnya lebih bernilai daripada gunung Uhud. Itu lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ternyata juga menisbatkan orang kepada bukan ayahnya tapi ibunya gitu. Nah, demikian pula nanti kita akan mengenal tokoh-tokoh dalam sejarah. Ada orang namanya misalnya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Siapa Muhammad bin Al-Hanafiyah? Bapaknya jelas, bapaknya adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi karena dia lahir bukan dari Fatimah radhiyallahu anha, tetapi dari seorang putri dari Bani Hanifah, maka dia dikenal sebagai Muhammad bin Al-Hanafiyah, untuk kemudian membedakan dia dengan keturunan Fatimah radhiyallahu anha yang adalah garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata sangat luas. Maka yang dilarang di dalam ayat ini adalah ketika sesuatu dinasabkan kepada orang lain dengan niat untuk kemudian memindahkan satu konsekuensi hukum, waris maupun mahram dan lain sebagainya. Nah, kenapa ada fatwa haram menggunakan nama suami di belakang nama istri? Karena beberapa kebiasaan di beberapa negara Arab, termasuk misalnya Mesir. Di Mesir itu orang gitu ya, itu sering pakai nama tanpa menulis bin dan binti. Contoh, kalau ada orang namanya adalah Fatimah, bapaknya namanya Hisham, maka nama di KTP awal itu biasanya ditulis bukan Fatimah binti Hisham, tapi Fatimah Hisham. Kalau dia menikah dengan seorang pria namanya Ibrahim, maka kemudian kadang-kadang ada wanita Mesir yang mengubah namanya menjadi Fatimah Ibrahim, bukan lagi Fatimah Hisham. Maka dengan begitu, karena nggak ada bintinya, orang jadi rancu. Ibrahim ini bapaknya apa suaminya? Ibrahim ini bapaknya apa suaminya? Karena di sana umumnya yang namanya nama di belakang itu adalah dilesapkan tanda binti yang seharusnya ada di tengahnya. Fatimah binti Hisham, ditulis Fatimah Hisham. Ini berbahaya karena kemudian kan dia bisa menimbulkan kekeliruan. Kalau dia kemudian mengambil nama Fatimah Ibrahim, Ibrahim ini siapa? Bapaknya apa suaminya? Inilah kemudian sebagian ulama di Mesir memfatwakan haram mengubah nama seperti ini, karena ini bingung, ini zaujati atau binti gitu. Di dalam kurungnya itu yang terhilangkan itu zaujati atau binti. Nah, beberapa kemudian negara menggunakan fatwa itu. Karena apa? Karena tadi konsekuensi hukumnya bisa kena. Nah, tetapi Indonesia ini tidak ada. Kita itu nulis binti juga enggak gitu ya, memakai nama bapak kita sehari-hari juga enggak gitu. Dan kemudian memakai apa namanya nama famili juga jarang begitu. Kecuali suku-suku tertentu. Kalau Jawa ini yang memang paling cair, Jawa itu 2 jalur diakui. Jadi kalau orang Minang kan mengakui jalur ibu. Kalau jadi marga itu diturunkan lewat ibu. Sementara orang Batak itu pakai jalur bapak, marga diturunkan lewat bapak. Sementara orang Jawa ini terah itu diakui baik ibu maupun bapak begitu ya. Jadi jalur terah itu baik ibu maupun bapak. Ini lebih jalinan kekerabatannya itu yang paling rumit.
Nah, kita ini kan di dalam kebudayaan kita kemudian melakukan penggandengan dengan nama suami ini untuk identifikasi. Dan identifikasi ini menjadikan seseorang lebih dikenal, gitu ya, lebih dikenal dan kemudian tidak diganggu. Ini menjadi satu maslahat. Maka kalau dia maslahat, maka dia adalah sesuatu yang kemudian tidak melanggar konsekuensi hukum ayat yang diberikan, dan dia kemudian memiliki kemanfaatan dan kemaslahatan yang bisa diambil. Maka saya kemudian menyimpulkan, sebagaimana juga pendapat sebagian ulama, dia tidaklah haram mutlak, tetapi bisa saja kemudian justru bagi negara seperti kita Indonesia memungkinkan untuk menjadi kemanfaatan untuk mengidentifikasi seseorang secara lebih mudah. Karena biasanya umumnya suami lebih mudah dikenal daripada istri karena keterlibatannya dalam urusan-urusan kemasyarakatan, sehingga kita menggunakan nama suami untuk mengidentifikasi siapa maksudnya. Oh, istrinya Pak itu. Nah, ini yang lebih memudahkan. Kita kembali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang Abu Jahal. Abu Jahal ini salah seorang musuh dakwah yang paling legendaris, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutnya sebagai Fir'aunu hadzal ummah. Dia ini Fir'aunnya umat kita. Fir'aunnya umat kita. Dan Abu Jahal ini menjadi sebab turun dari sangat banyak ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang kemudian berangkai-rangkai menghabarkan kemudian tentang berbagai macam kata-kata, perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh Abu Jahal di dalam menentang dakwah. Nah, Abu Jahal yang tadi kita sebut adalah seorang yang kemudian kemarin kita sudah katakan dia menentang dakwah dengan kata-kata yang menarik kepada Ahnas bin Syarif dan kepada Abu Sufyan bin Harb, gitu ya, bahwa dulu Bani Hashim dan Bani Muttalib itu melayani jamaah haji, maka kita juga melayani jamaah haji. Mereka memberi minum dengan air zam-zam, kita memberi minum dengan air zam-zam. Mereka membagikan roti, kita membagikan roti. Tapi sekarang mereka mengaku ada yang menjadi nabi. Bagaimana kita bisa menyaingi? Demi Allah, aku tidak akan pernah kemudian beriman sedikit pun kepada nabi ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari berkata kepada Abu Jahal, dan inilah sebab kemudian dikatakan dia sebagai Abu Jahal. Jadi lakopnya Abu Jahal ini berasal dari peristiwa ini. Apa peristiwa itu? Ketika Rasulullah mengatakan kepada Amr bin Hisham ini, wahai Abul Hakam, Rasulullah kalau memanggil dengan panggilan kehormatannya Abul Hakam, katakan satu kalimat yang dengan itu kau akan menjadi rajanya orang Arab dan rajanya orang Ajam. Ya, Rasulullah melihat satu kepemimpinan yang sangat kuat yang dimiliki oleh Abu Jahal, dan bahkan beliau menawarkan kepemimpinan bagi orang Arab dan orang Ajam diserahkan kepada tangan Abu Jahal dengan satu kalimat yang harus diucapkan oleh Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mengatakan, walau asyra kalimatin ya Muhammad, kalau untuk berkuasa atas bangsa Arab dan Ajam, maka betapapun 10 kalimat akan kuucapkan wahai Muhammad, gitu. Jadi Nabi menawarkan kepada Abu Jahal sebuah kekuasaan atas semua bangsa Arab dan Ajam dengan mengatakan kul kalimah, katakan satu kalimat yang kemudian dengan itu kau akan berkuasa kepada bangsa Arab dan bangsa Ajam. Abu Jahal kemudian mengatakan walau asyra kalimat ya Muhammad, meskipun 10 kalimat akan aku ucapkan. Maka kemudian Nabi mengatakan kul la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, katakan tiada ilah selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Maka kemudian Abu Jahal mengatakan tilka kalimatun yakrahal muluk, ini adalah kalimat yang dibenci oleh para raja. Jadi apa kata Abu Jahal? Tidak, wahai Muhammad, aku tidak mau mengucapkan itu karena itu kalimat yang dibenci oleh para raja. Ketika Rasulullah SAW menawarkan kepada Abu Jahal sebuah kalimat yang dia akan berkuasa atas semua orang dan Arab dan Ajam, yang dibayangkan oleh Abu Jahal adalah dia berkuasa mutlak sebagaimana Kaisar di Romawi, sebagaimana Kisra di Persia, sebagaimana kemudian para raja yang memiliki kekuasaan yang sangat besar tanpa batas dan bisa berbuat sekehendak hati. Dia bayangkan itu. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, kalau untuk berkuasa pada orang Arab dan orang Ajam yang sudah menjadi impiannya selama ini, bahkan menjadi penguasa tunggal di kota Makkah pun menjadi impiannya selama ini,
Kata Abu Jahal, walau 10 kalimat ya Muhammad, bahkan 10 kalimat pun saya sanggup wahai Muhammad. Tetapi begitu Rasulullah mengatakan, katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, katakan tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Tilka kalimatun yakrahal muluk. Itu adalah kalimat yang dibenci oleh para raja. Abu Jahal orang yang unik. Dia adalah orang yang justru sangat memahami apa konsekuensi di balik pengucapan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Itu artinya impiannya untuk menjadi raja di raja yang berkuasa penuh, yang bisa berbuat sekehendak hati, yang bisa melakukan apapun kepada rakyatnya itu. Berhenti sampai di situ karena dia diikat oleh dua hal, yaitu mengakui Allah sebagai satu-satunya sesembahan, yang artinya adalah meleburkan semua sistem agama di Ka'bah menjadi satu agama saja untuk menyembah Allah, menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di sana, memutus semua rantai penziarahan yang dilakukan oleh bangsa Arab ke Ka'bah yang selama ini karena adanya berhala-berhala itu, dan menghancurkan semua bisnis orang Quraisy yang didasarkan pada ekonomi akidah berhala. Dan Muhammad Rasulullah, dan Muhammad itu utusan Allah. Artinya dia adalah di dalam rantai kekuasaan itu, di dalam piramida kekuasaan itu, dia ada di titik ketiga. Yang paling berkuasa tetap Allah. Muhammad sang utusan adalah yang menyambung apa-apa yang menjadi kehendak Allah dengan firman-firmannya melalui sabda-sabdanya, sementara dia sebagai raja hanya seorang yang seperti pelaksana harian dari tugas kekuasaan itu, yang kemudian harus didasarkan pada apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang diarahkan oleh Rasulullah. Bagi dia itu kekuasaan yang tidak mutlak, dan kekuasaan seperti itu tidak berharga di dalam hatinya. Itulah kemudian dia mengatakan tilka kalimatun yakraha al-muluk. Itu adalah kalimat yang dibenci oleh para raja. Nah, artinya apa? Bapak yang dirahmati Allah, justru hebatnya Abu Jahal adalah dia tidak mau beriman justru karena mengetahui konsekuensi di balik kalimat la ilaha illallah yang sangat agung itu. Kalimat tauhid yang sangat luar biasa itu, bahwa dia di dalam kalimat la ilaha illallah itu harus tunduk dan patuh semata kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan kekuasaan yang meskipun dia genggam atas orang Arab maupun orang Ajam. Inilah yang kemudian menjadi sebab dia dipanggil sebagai Abu Jahal, dia yang kebodohan. Kenapa? Karena sudah ditawari kekuasaan atas orang Arab dan orang Ajam, tetapi kemudian dia tidak mau mengambilnya. Inilah sebutan yang melekat pada dirinya, yakni Abu Jahal. Pada sehari-harinya pun demikian. Abu Jahal adalah seseorang yang kemudian di dalam dirinya mengakui keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memahami bahwa Nabi adalah orang yang tidak pernah berdusta. Dia memahami Nabi adalah orang yang berakhlak mulia. Dia memahami bahwa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah secara pribadi tidak layak untuk didustakan. Maka ketika kemudian satu hari Rasulullah bertanya, engkau tahu tentang aku, engkau mengenal tentang aku, sejak kecil kita berkawan, tetapi kenapa engkau yang paling depan untuk mendustakan aku? Apa kata Abu Jahal kepada Nabi? Demi Allah ya Muhammad, kami tidak mendustakan pribadimu, tapi kami mendustakan apa yang engkau bawa, karena apa yang engkau bawa itu berbahaya bagi seluruh bangsa Arab. Karena apa yang engkau bawa itu berbahaya bagi seluruh bangsa Arab. Baik, kita lihat beberapa ayat dari rangkaian begitu banyak ayat yang turun tentang Abu Jahal. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melihat beberapa di antaranya. Yang pertama adalah surah Al-Qiyamah ayat yang ke-31 sampai ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla. Fala saddaqa, maka dia tidak membenarkan, wala shalla, dan tidak juga mendirikan salat, walakin tetapi kadzdzaba, dia mendustakan, wa tawalla, dan berpaling,
Summa dhahaba, kemudian dia pergi, ila ahli, kembali kepada keluarganya dan para pengikutnya, yatamatta, dengan menyombongkan diri dengan penuh lagak. Aula, maka kecelakaan laka bagimu, fa'aula, dan kecelakaan bagimu. Summa, kemudian, aula, kecelakaan bagimu, laka bagimu, fa'aula, dan kecelakaan bagimu. Ayat ini, surah Al-Qiyamah ayat yang ke-31 hingga 35 berawal dari ketika Abu Jahal mendengarkan Rasulullah SAW yang sedang membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim di dalam Masjidil Haram di dekat Ka'bah. Ketika itu dia kemudian mendengarkan Rasulullah dengan memicingkan mata dan berkacak pinggang, dan dia kemudian tidak mau beriman kepada ayat-ayat itu meskipun mengerti bahwa ayat-ayat itu berisi kebenaran. Fala saddaqa, maka dia tidak membenarkan. Jadi Abu Jahal ketika itu tidak membenarkan apa-apa yang dia dengar, padahal dia tahu itu adalah kebenaran. Wala shalla, dan dia tidak pula turut untuk mendirikan salat, padahal dia tahu bahwa mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Nabi itulah jalan peribadahan yang benar. Fala saddaqa, dia tidak membenarkan, wala shalla, dan tidak pula salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin, tetapi kadzdzaba, dia kemudian justru mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Summa dhahaba, kemudian dia pergi, ila ahlihi, kembali kepada keluarganya, kepada para pengikutnya, yatamatta, dengan penuh lagak dan keangkuhan, dengan penuh kesombongan, dengan penuh keangkuhan. Aula laka faula, maka kemudian Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada Abu Jahal ini, aula laka fa'aula, celaka engkau, kemudian kecelakaan bagimu, celaka engkau, kemudian kecelakaan bagimu. Dan atas amanah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung ini, kemudian nanti kita akan melihat bahwa Nabi beberapa kali akan mendatangi Abu Jahal sambil kemudian memegang kerah bajunya dan kemudian mengatakan, aula laka fa'aula, aula laka fa'aula. Apa itu? Itu yang diperintahkan Tuhanku untuk diucapkan kepada engkau. Celaka kamu, kemudian celaka kamu, celaka kamu, kemudian celaka kamu. Hai Muhammad, kata Abu Jahal, demi Allah, apakah engkau mengancamku? Maka demi Allah, aku akan memanggil pengikut-pengikutku, dan aku lebih banyak mempunyai anak-anak, harta benda, dan orang-orang yang akan memilih. Ini yang dikatakan oleh Abu Jahal. Maka kemudian turun juga surah Al-Alaq ayat 9 sampai ke 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lamasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah. Ara'aita, tidakkah kamu lihat, alladhi, seseorang yanha, yang kemudian melarang, yang menghalang-halangi, abdan, seorang hamba, idza shalla, ketika dia kemudian mendirikan salat untuk Tuhannya. Ara'aita, tidakkah kamu lihat, in kana, bahwa adalah dia sang hamba yang dicegah dari salatnya itu, alal huda, berada di atas petunjuk, atau dia itu amara, telah memerintahkan bertakwa, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ara'aita, tidakkah kamu lihat, in kadzdzaba, bahwa dia itu yang mencegah itu, yang melarang hamba dari salat itu. Kadzabat adalah orang yang mendustakan, wa tawalla, dan orang yang berpaling. Ini sama dengan walakin kadzdzaba wa tawalla.
Munasabat ayatnya, persambungan ayatnya, perhubungan ayatnya ada di situ. Dia adalah orang yang mendustakan dan berpaling. Alam ya'lam, tidakkah dia tahu bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah yara, Allah itu maha melihat perbuatannya. Kalla, sekali-kali tidak. La illam yantahi, andai dia tidak berhenti, la nasfa'an bin nasiyah, pasti akan kami pegang, di ubun-ubunnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, yakni ubun-ubun orang yang mendustakan, lagi banyak dosa, lagi durhaka, lagi penuh kesalahan. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya, pembelanya, orang-orang yang akan kemudian menolongnya. Jadi ketika kemudian Abu Jahal dipegang kerahnya oleh Nabi, kemudian dikatakan aula laka fa'ula, aula laka fa'ula, aula laka fa'ula. Maka Abu Jahal mengatakan, aku punya pengikut yang banyak yang akan membela aku. Maka Allah membahas dengan kata-kata ini, falyad'una dia, maka biarlah dia kemudian memanggil orang-orang yang akan membelanya, memanggil golongannya, memanggil sekutu-sekutunya, memanggil orang-orang yang akan kemudian menyelamatkannya kalau memang bisa. Sanad'u az-zabaniyah, karena kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memanggil pula az-zabaniyah, malaikat-malaikat yang diberi tugas khusus untuk menyiksa. Kalla, sekali-kali tidak, la tuti'hu, wahai Muhammad, jangan pernah taat kepadanya. Wasjud, dan sujudlah dia. Waqtarib, dan kemudian mendekatkanlah diri selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnu Hisham di dalam sirahnya meriwayatkan bahwa pada suatu hari Abu Jahal kemudian berniat untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia kemudian mendekat kepada Nabi dengan menghunus pedangnya. Ketika itu Nabi sedang melaksanakan salat di depan Ka'bah. Orang-orang sudah berdatangan untuk menyaksikan bagaimana peristiwa besar itu. Abu Jahal akan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian begitu sampai di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal tiba-tiba kemudian berhenti dan dia kemudian berwajah pucat. Dia kemudian amat sangat ketakutan, lalu dia mundur terhuyung-huyung. Orang-orang bertanya kepadanya, ada apa dengan engkau? Kami sudah bersiap-siap untuk menyaksikan engkau membunuh Muhammad, tetapi engkau kenapa mundur malah? Kata Abu Jahal, demi Allah, aku melihat di depanku terbentang antara aku dengan Muhammad ada sebuah parit yang sangat lebar berisi api yang menyala-nyala yang siap menyambarku. Dia ketakutan dan dia mundur. Nabi SAW ketika itu mengatakan, demi Allah, andai Abu Jahal berani maju selangkah lagi untuk bertindak kepadaku, maka malaikat pasti menyambarnya hingga berkeping-keping. Malaikat pasti menyambarnya hingga berkeping-keping. Jadi ketika itu yang dilakukan oleh Abu Jahal amat sangat keji. Abu Jahal pula yang kemudian mengumpulkan orang-orang Quraisy dalam perlombaan untuk berlaku keji kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia suka memberi hadiah kepada siapapun yang bisa berbuat paling keji kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maka di antara orang-orang Quraisy itu ada yang kemudian menjerat beliau dengan tali di lehernya, ada yang kemudian menaburkan remukan tulang ke wajah beliau sampai kemudian beliau kelilipan dan terbatuk-batuk karena terhirup remukan tulang ini. Namanya Ubay bin Khalaf, orang yang kemudian menaburkan tulang ini. Kemudian ada juga yang sampai menimbulkan kotoran ketika beliau sedang sujud di antara pundak-pundak beliau, di kepala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang kemudian melempari beliau dengan batu dari kejauhan. Ada pula yang kemudian meletakkan kotoran itu di rumah beliau, di dalam periuk beliau, di tempat makan beliau, dan di berbagai macam barang perabotan beliau. Ini dilakukan dengan sangat keji, dan setiap orang yang melakukan kekejian kepada Nabi, kalau melapor kepada Abu Jahal akan diberikan hadiah. Dan Abu Jahal adalah orang yang kemudian satu hari juga orang-orang Quraisy akan mengadu antara Rasulullah dengan Abu Jahal. Ada seorang yang kemudian berteriak-teriak di Ka'bah, siapa yang bisa kemudian memenuhi hakku? Siapa yang bisa memenuhi hakku? Siapa yang memenuhi hakku? Ada apa denganmu gitu ya? Ketika itu ternyata Abu Jahal gitu ya mengambil barang yang dijualnya tanpa mau membayar.
Maka orang-orang Quraisy sambil saling berbisik satu sama lain, niat mereka adalah mengerjai Rasulullah SAW, mengatakan, yang bisa membelamu itu orang yang sedang salat itu, orang yang sedang sembahyang itu dia yang bisa membela engkau. Maka orang itu pun mendatangi Nabi SAW, mengatakannya, orang yang kemudian berkebaikan, tolonglah aku karena aku adalah orang yang dizalimi. Maka Nabi bertanya, siapa yang menzalimi engkau? Abdul Hakam, Amr bin Hisham. Baik, ayo kita ke sana. Setelah mendatangi dia, kemudian dia berdiri di hadapan Abu Jahal, kemudian mengatakan, berikan haknya. Orang-orang sudah siap-siap kemudian akan melihat Rasulullah digampar oleh Abu Jahal. Tapi ternyata kemudian Abu Jahal dengan kemudian muka pucat pasi langsung kemudian mengeluarkan uang yang sangat banyak diberikan kepada orang Badui yang menjual barangnya itu. Orang-orang kemudian bertanya, ada apa dengan engkau, hai Abdul Hakam? Kenapa engkau kemudian ketakutan kepada seorang seperti Muhammad itu? Kata Nabi SAW, kata Abu Jahal ketika itu, demi Allah, aku melihat gitu ya, di atas Muhammad ada seekor unta yang sangat besar dan membuka mulutnya. Demi Allah, andai aku kemudian tidak melakukan apa yang dikatakan Muhammad, pasti unta itu kemudian sudah menelanku bulat-bulat. Jadi kata Rasulullah SAW, demi Allah gitu ya, andai dia kemudian tidak melakukan apa yang aku belakan kepada seorang Badui itu, maka dia akan kemudian dibinasakan oleh malaikat. Jadi sedemikian antara beliau dengan Abdul Hakam atau Abu Jahal ini. Satu saat juga beliau pernah kemudian oleh Abu Jahal ini diperlakukan dengan sangat kasar gitu ya, yang nantinya justru akan menjadi sebab bagi masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Nanti akan kita kisahkan pada kisah masuk Islamnya Hamzah. Nah, pada suatu hari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Abu Jahal ini juga didatangi oleh Rasulullah SAW dengan kata-kata yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aula laka faula, aula laka faula. Binasa engkau, kecelakaan bagimu, kemudian kecelakaan bagimu. Kemudian Abu Jahal mengatakan kepada Nabi begini, sambil mendorong beliau supaya jatuh. Abu Jahal mengatakan, hai Muhammad, engkau mengancamku, demi Allah ancamanmu itu tidak berlaku. Fa inni anal azizul karim, karena aku ini adalah al-aziz dan al-karim, orang yang paling perkasa dan orang yang paling mulia. Kenapa engkau hendak mengancamku Muhammad, padahal aku ini anal azizul karim, sesungguhnya aku ini adalah orang yang maha perkasa lagi maha mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Ad-Dukhan ayat yang ke-43 sampai ke-50 yang kemudian mengandung kata-kata yang diucapkan oleh Abu Jahal itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syajarata az-zaqum ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim dhaq innaka antal azizul karim dhaq innaka antal azizul karim inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Allah mengatakan inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu, beberapa kali Al-Quran menyebut pohon zakum, di antaranya di dalam ayat ini, juga dalam surah Al-Waqiah, juga di dalam satu surah yang lain, yang kemudian dikatakan adalah di dalam ayat ini dengan jelas, ta'amul asim, dia adalah makanan orang-orang yang banyak berdosa. Kalmuhli yaghli fil butun, kalmuhli seperti kotoran minyak. Kalau minyak itu disuling, maka ada bagian yang kemudian dia adalah kotoran-kotorannya. Muhl adalah kotoran-kotoran minyak. Yaghli yang mendidih, fil butun di dalam perut. Jadi pohon zakum itu kalau sudah ditelan, dia bagaikan kotoran minyak yang menjijikkan dan mendidih di dalam perut. Kaghalyil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas
khuduhu, peganglah dia, fa'tiluhu, kemudian seretlah dia, ila sawa'il jahim, ke tengah-tengah neraka jahim. Thumma subbu, kemudian tuangkan, fawqa ra'sihi, di atas kepalanya, min azabil hamim, dari azab berupa air yang sangat panas. Ini gambaran siksa yang akan diterima oleh Abu Jahal. Kemudian dikatakan kepadanya, zuq, rasakan olehmu. Zuq, jadi kalau mau ngatain orang, zuq, rasain. Zuq, rasakan olehmu, innaka, sesungguhnya engkau, engkau ini al-aziz, adalah orang yang perkasa, al-karim, orang yang mulia. Jadi Abu Jahal mengatakan kepada Nabi, inni anal azizul karim, kau mengancam wahai Muhammad, kau tidak tahu aku ini adalah orang yang perkasa lagi mulia. Maka Allah kelak di akhirat juga akan mengatakan kepada Abu Jahal, zuq, innaka antal azizul karim, rasakan, sesungguhnya engkau adalah orang yang perkasa lagi mulia. Inna hadza, sesungguhnya ini, ma kuntum, ma adalah apa-apa, kuntum yang adalah kalian semua, bihi, tentangnya, tamtarun, senantiasa meragukannya. Jadi ini ayat-ayat yang turun tentang Abu Jahal, di antara sekian banyak ayat lain yang mungkin nanti akan kita temui sepanjang perjalanan membahas majelis sejak Nabi dan Sirah Nabawiyah. Banyak sekali ayat yang kemudian mengisyaratkan janji-janji azab Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Jahal. Pun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jera untuk kemudian senantiasa mendoakan agar dia kemudian masuk di dalam hidayah, masuk di dalam Islam, dan tidak jemu-jemu Rasulullah menyeru dia untuk kemudian masuk ke dalam Islam, hatta sampai di dalam medan perang Badar yang kemudian menentukan, dia masih mengatakan, ya Abul Hakam aslim taslam, wahai Abul Hakam, masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau selamat. Ini sedikit tentang kisah Abu Jahal dan perlakuannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menentang dakwah. Yang kedua adalah tentang Abdullah bin Abi Umayyah, salah seorang pemuka Bani Makhzum yang lain, yang kemudian pernah melakukan tuntutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ya'tiya billahi wal malaa'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fis samaa'i wa lan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Waqalu, dan mereka mengatakan, lan, tidak akan pernah nu'mina, kami beriman, laka kepadamu hai Muhammad, hatta, sampai tafjura, engkau pancarkan, lana, untuk kami, minal ardi, dari bumi ini, yambu'a, mata air yang kemudian memancar. Jadi yambu'a ini mata air yang memancar. Di Kudus ada sebuah pesantren yang sangat tua yang diasuh dulu didirikan oleh Kiai Haji Raden Asnawi Al-Qudsi, namanya pesantren Yambu'a, yang khusus dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Disarankan yang bagi punya putra-putri dan ingin betul-betul memiliki putra-putri sahibul Quran, di antara rekomendasi untuk dimasukkan ke pesantren adalah di Yanbu'ah di Kudus. Dan pengasuhnya sampai sekarang adalah keturunan dari Ja'far As-Sadiq, atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Keberkahan-keberkahan ilmunya luar biasa.
Yambu'ah. Ini bukan hanya menghafal Quran, tetapi kemudian sampai sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Namanya Yambu'ah, bagus. Namanya mata air yang memancar. Autakuna, atau kemudian ada laka bagimu jannatun, kebun, min nakhilin, dari kurma, wa inabin, dan anggur, fatufajjira, kemudian kamu pancarkan al-anhara, sungai-sungai, khilalaha, di antara sela-selanya, tafjiran, dengan amat sangat lancar. Jadi kemudian Abdullah bin Abi Umayyah ini mewakili orang-orang Quraisy kepada Nabi mengatakan, kami tidak akan pernah beriman kepada Muhammad sampai kemudian kamu pancarkan untuk kami dari dalam bumi ini sebuah mata air yang luar biasa. Sebagaimana dulu, mereka mengatakan, sebagaimana dulu Hajar dan Ismail memancarkan mata airnya, yakni Zamzam. Atau engkau punya sebuah kebun dari kurma, juga kebun-kebun anggur, yang kemudian di sela-sela kebun-kebun itu kau alirkan sungai-sungai. Autus kita sama, atau kemudian kamu jatuhkan langit itu berkeping-keping, isapan ya, nanti berkeping-keping itu, karena zamta, sebagaimana telah engkau sumpahkan kepada kami, alaina, kepada kami, kisafan berkeping-keping. Jadi autos kita, atau kau jatuhkan as-sama, langit itu, karena zamta, sebagaimana telah kau janjikan, alaina, kepada kami, kisafan, dengan berkeping-keping. Jadi ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat tentang akhirat, ayat-ayat tentang hari kiamat, maka mereka merekam dengan baik dan kemudian mengajukannya sebagai tuntutan. Kalau kamu memang tidak bisa untuk kemudian menunjukkan kepada kami tadi, apa itu? Ada mata air, ada kebun-kebun, ada kemudian berbagai macam sungai-sungai yang mengalir di antara kebun itu, maka sudah, jatuhkan saja langit itu berkeping-keping kepada kami sebagaimana telah kau janjikan. Au ya'tiya, atau kau datangkan kepada kami, billahi Allah, wal malaikati, dan malaikat, qabilan, untuk bertatap muka dengan kami. Jadi sampai dikatakan oleh orang-orang Quraisy itu, kami tidak akan beriman kalau kamu tidak melakukan ini semua. Apa itu? Di antaranya adalah datangkan Allah dan para malaikatnya supaya bertatap muka dengan kami. Au yakuna, atau kau memiliki baitun, sebuah rumah, min zukhrufin, dari emas. Ini zukhruf maknanya zahab, kata Imam Al-Qurtubi, karena zukhruf di dalam ayat ini adalah hiasan yang sangat mahal dan tidak tertandingi, atau bahkan lebih berharga daripada emas. Min zukhrufin, dari harta yang sangat berharga, yakni emas. Au tarqa fis sama, atau kemudian engkau naik ke langit. Walan nu'mina liruqiyyika, dan kami tidak akan beriman mempercayai kenaikanmu ke langit itu, hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u, sampai kemudian engkau turun kepada kami bersama sebuah kitab yang kami bisa membacanya. Jadi ketika itu kemudian Nabi SAW memang membacakan ayat Al-Quran bukan dalam bentuk tulisan, tetapi dari apa yang kemudian beliau terima sebagai wahyu, kemudian beliau ungkapkan, bacakan dengan lisannya, bukan dalam bentuk sebuah kitab yang kemudian sebagaimana mereka bayangkan tentang sebuah kitab suci adalah kitab suci Tauratnya Bani Israel, yang kemudian Taurat itu kemudian berbentuk lembaran-lembaran yang sangat terjaga, ada segelnya, dan kemudian untuk membawanya diperlukan berbagai macam ritual tertentu. Ini yang dibayangkan oleh orang-orang Quraisy tentang kitab, sehingga mereka mengatakan, naiklah ke langit, ambillah kitab yang akan kami baca itu, kalau kemudian kami membawa kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan hai Muhammad, subhana rabbi, maha suci Rabbku, hal kuntu, bukankah aku ini tiada lain illa kecuali basyaran, seorang manusia, rasulan, yang diutus sebagai rasul. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah bukan untuk mewujudkan semua tuntutan mereka itu, tapi Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka,
mengatakan, subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah, aku ini cuma seorang rasul yang diutus menjadi rasul Allah, dan tidak ada satu mukjizat pun yang bisa aku tunjukkan kecuali atas izin Allah. Dan kemudian menurut keterangan saya kutip dalam Al-Quran, dan ada pun mukjizat seperti yang kalian minta itu, yang serupa dengannya sudah pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumku, lalu kaumnya tetap mendustakan mereka, lalu kaum yang mendustakan itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Nabi SAW adalah Nabi pembawa rahmat, Nabi pembawa kebaikan, Nabi pembawa hidayah bagi kaumnya, yang tidak kemudian menginginkan kaumnya ini diadab sedikit pun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan saja, subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah, Maha suci Rabbku, tiadalah aku ini selain seorang manusia yang diutus sebagai rasul. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikatakan kepada orang-orang yang mengajukan tuntutan-tuntutan yang sangat luar biasa kepada Nabi. Mereka mengatakan tidak mau beriman sampai kota Makkah memancarkan mata air, sampai Nabi memiliki kebun-kebun kurma dan anggur yang kemudian di sela-selanya ada berbagai macam sungai-sungai yang mengalir, atau sampai kemudian langit pecah berantakan dan jatuh dalam bentuk kepingan-kepingan, atau kemudian Nabi mendatangkan Allah dan para malaikatnya untuk bertatap muka dengan orang-orang Quraisy, atau kemudian Nabi memiliki rumah dari emas, atau Nabi kemudian naik ke langit dan kemudian turun dengan membawa kitab yang bisa dibaca oleh mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semakin mempertegas kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia, dan kemanusiaan Nabi inilah yang menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadikannya sebagai teladan. Nabi adalah manusia yang nanti akan kita bahas lagi protes-protes orang Quraisy, ya mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul Allah macam apa ini? Dia juga makan makanan seperti kita, dia berjalan di pasar-pasar dan kemudian memenuhi kebutuhannya dengan bekerja seperti kita. Kenapa dia tidak kemudian dicukupi dari langit? Kenapa dia tidak kemudian tidak perlu makan kalau dia memang utusan Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah menegaskan, memang dia adalah rasul yang adalah manusia. Sebab apa? Dia dijadikan sebagai modal bagi alam semesta untuk menjadi teladan dalam setiap sisi hidupnya. Kalau dalam agama-agama lain ada manusia setengah dewa, ada Hercules dalam mitologi Yunani, ada Krishna dalam mitologi Hindu, ada siapa lagi? Tentu saja ada Yesus yang dalam tanda kutip adalah anak Tuhan, begitu. Bagaimana kita akan meneladani orang yang kemudian sudah diberi predikat sebagai setara, punya divine, punya ketuhanan di dalam dirinya? Kalau Nabi Muhammad pun kemudian dikatakan memiliki sifat uluhiyah, sifat keilahian di dalam dirinya, kemudian umatnya ketika diminta meneladani, kan itu Nabi, gitu. Kita kan bukan Nabi, kita itu kan Rasul, kita kan bukan Rasul, gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul tidak berbeda dengan kita. Beliau makan makanan, beliau pergi bekerja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan, beliau melakukan segala aktivitasnya hari-hari, beliau menjahit sendiri sepatunya yang rusak, beliau kemudian menambal sendiri bajunya yang robek, beliau kemudian melakukan kerjaannya sehari-hari, memerah susu kambing untuk keluarganya, dan beliau kemudian adalah manusia yang juga bisa sakit, beliau juga bisa kemudian cemburu, beliau juga bisa marah, beliau juga bisa dengan segala sifat kemanusiawiannya, dan itulah yang kemudian menjadi hujah bagi Allah agar sang Nabi ini diteladani oleh seluruh umatnya. Ini tentang Abdullah bin Abi Umayyah dan tuntutan-tuntutannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang An-Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kisahnya adalah semakin lama orang-orang Quraisy semakin kemudian resah dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka, yang utama adalah An-Nadhr bin Haris. An-Nadhr bin Haris ini yang kemudian kita ceritakan kemarin, karena memang ada dua riwayat, apakah dia adalah Al-As bin Wa'il As-Sami atau An-Nadhr bin Haris, yang kemudian melakukan perjalanan untuk mengumpulkan cerita-cerita dari berbagai macam bangsa untuk kemudian menyaingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para mufassir sepakat, demikian pula Imam Asyuti di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, setiap ayat yang di dalamnya ada kata-kata asatirul awwalin,
Jadi bagaimana Al-Quran dibantah dengan kata-kata ini cuma dongengan-dongengan cerita orang dahulu, maka semua ayat yang mengandung kata asatirul awalin pastilah dia adalah diantaranya berkisah tentang An-Nadhr bin Haris. Jadi kalau ada orang yang menentang Al-Quran dengan kata-kata ini cuma dongengan orang zaman dahulu, in huwa illa asatirul awwalin, misalnya dikatakan begitu, maka bisa jadi, dan para ulama bahkan dipastikan ayat itu sedang berbicara di antaranya tentang adalah seorang yang bernama An-Nadhr bin Haris yang membantah Al-Quran dengan kata-kata in huwa illa asatirul awwalin. Quran yang dibacakan Muhammad itu tidak lain cuma dongengan orang-orang dahulu, dan aku punya dongeng yang lebih baik daripada dongengnya Muhammad, dan aku punya penyanyi yang lebih merdu dari suara Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah An-Nadhr bin Haris. Adapun Uqbah bin Abi Mu'ayth sudah kita ceritakan beberapa waktu yang lalu. Dia adalah juga tokoh Quraisy yang kemudian seorang yang celaka, yang kemudian pernah meludahi Rasulullah SAW di wajahnya, yang pernah kemudian menyiramkan isi perut unta ke kepala dan punggungnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dua orang ini pada suatu hari kemudian diutus oleh orang-orang Quraisy. Diutus oleh orang-orang Quraisy untuk pergi ke Madinah, pergi ke Yathrib. Untuk apa? Untuk berkonsultasi dengan rabi-rabi Yahudi bagaimana caranya menghadapi Rasulullah SAW. Jadi orang-orang Quraisy mengatakan pergilah kalian ke Yathrib karena di sana ada para rabi Yahudi yang telah membaca Alkitab, yang telah membaca Taurat, yang telah membaca wahyu yang turun sebelumnya, dan mereka lebih memahami tentang kenabian daripada kita. Maka tanyakan kepada mereka bagaimana cara kita harus menghadapi nabi ini. Tanyakan kepada mereka bagaimana cara kita menghadapi orang yang mengaku nabi ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah mereka berdua ke Madinah. Kemudian mereka bertanya kepada para rabi Yahudi itu, sesungguhnya di antara kami ada seseorang yang mengaku sebagai utusan Allah, sebagai Rasul, sebagai Nabi. Dan sesungguhnya ini adalah berita awal yang sampai ke Madinah tentang Rasulullah SAW, adalah berita yang dibawa oleh An-Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Kepada para rabi Yahudi itu mereka bertanya, kami bertanya tentang sahabat kami yang mengaku Nabi. Bagaimanakah kami bisa membuktikan bahwa dia seorang betul-betul Nabi, ataukah dia seorang yang pendusta? Maka para rabi Yahudi itu mengatakan kepada mereka, tanyakan kepada orang yang mengaku Nabi itu 3 hal yang kalau dia bisa menjawabnya dengan sempurna, maka dia kemudian adalah Nabi. Tetapi kalau kemudian dia adalah seorang yang kemudian tidak bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, maka dia pastilah pendusta, dan lakukan apapun yang kalian mau terhadap seorang pendusta. Ini yang dikatakan oleh para rabi Yahudi itu. Apa yang harus kami tanyakan? Kata para rabi Yahudi itu, tanyakan pertama tentang beberapa orang pemuda di awal abad ini, di awal abad yang kemudian mereka memiliki kisah yang sangat menarik. Yang kedua, tanyakan kepadanya tentang seorang raja yang mengembara dari barat sampai ke timur. Dan yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang persoalan ruh. Kalau dia bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, maka demi Allah dia adalah seorang nabi. Tapi kalau dia tidak bisa melakukannya, maka lakukan apa yang kalian mau terhadapnya, karena dia pastilah seorang pendusta. Nah, lalu pulanglah mereka ke Makkah. Ketika mereka pulang ke Makkah, sampailah mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mengatakan kepada mereka, Muhammad, berikan kepada kami kabar tentang 3 hal ini. Satu, tentang para pemuda di awal abad lalu yang kemudian kisah mereka menakjubkan. 2, tentang seorang raja yang mengembara dari barat hingga timur. Dan yang ketiga, tentang ruh. Maka Rasulullah kemudian mengatakan dengan sangat yakin, aku akan menjawabnya besok. Aku akan menjawabnya besok. Pada hari berikutnya datanglah orang-orang Quraisy itu mengatakan, hai Muhammad, bagaimana jawabannya? Aku akan menjawabnya besok. Besok lagi. Datanglah mereka pada hari ketiga dan kemudian mengatakan lagi, hai Muhammad, bagaimanakah jawabannya? Aku akan menjawabnya besok.
Berulang kali begitu, dan beliau kemudian semakin pucat setiap hari. Kenapa? Karena kemudian Jibril tak kunjung datang untuk membawakan wahyu. Selama 15 hari berturut-turut itu sama sekali tidak ada wahyu turun, seakan-akan terputus antara beliau dengan langit, sehingga beliau amat sangat bersedih dan murung hati. Bahkan sampai-sampai kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyaris Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bunuh diri. Karena kemudian mendengar perkataan orang-orang Quraisy yang makin hari makin keji, ternyata kamu seorang pendusta, hai Muhammad. Janji sehari, tidak ditepati. Wala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Hampir-hampir kamu, hai Muhammad, itu bunuh diri atas apa yang mereka katakan. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Anda mereka itu tidak mau beriman kepada apa yang turun dari sisi Allah ini, asapan, karena kamu kemudian amat sangat bersedih dan putus asa. Maka Allah kemudian menegur Nabi, jangan begitu. Dan jangan begitu yang kedua adalah ketika 15 hari berturut-turut itu wahyu tidak turun, baru ke hari ke-15 Jibril datang. Dan ketika itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Jibril, hai Jibril, aku sungguh demi Allah telah kau tinggalkan dan aku telah berprasangka buruk kepadamu, kenapa engkau tidak datang-datang? Maka kemudian turunlah surah Al-Kahfi ayat yang ke-23 dan 24 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul 'asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Allah mengatakan wala taqulanna, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan lisyai'in, pada suatu perkara, ini sesungguhnya aku fa'ilun, pasti akan melakukannya, zalika, perkara itu, ghadan, besok pagi, illa, kecuali ayyasha Allah, kecuali dengan ucapan insya Allah, wadkur, dan ingatlah Rabbaka, berzikirlah kepada Tuhanmu, idza nasita, ketika kamu lupa, waqul, dan katakan asa, boleh jadi, ayahdiyani, atau nasa, mudah-mudahan, ayahdiyani, semoga memberi petunjuk kepadaku, Rabbi, Tuhanku ini, li aqraba, yang menuju kepada yang lebih dekat, min hadza, daripada ini, rasyadan, dalam kebenarannya. Seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang adalah utusan Allah Subhanahu wa taala pernah juga mengalami masa di mana kemudian Allah seakan-akan meletakkan beliau pada tempat yang sulit karena orang-orang Quraisy yang sudah mendustakan beliau itu kemudian menuntut beliau untuk memberi jawaban, tetapi ternyata kemudian beliau tidak segera menjawab karena wahyu tidak turun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyengaja wahyu itu tidak turun-turun selama 15 hari lamanya untuk memberi pelajaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu kalimat penting, yaitu kalimat insyaallah, jika Allah menghendaki. Nah, kalau Nabi, satu Nabi, dua hanya lupa mengucapkan insyaallah, itu bisa tertunda kemudian. Dan itu urusan besar karena kemudian terkait dengan apakah orang Quraisy akan beriman atau akan mendustakan beliau. Dan ternyata tetap mendustakan beliau karena tertundanya kalimat itu sampai 15 hari. Pada Rasulullah mengatakan besok. Maka apakah lagi kita yang kemudian kalau berjanji kemudian begitu mudahnya, dan dalam perjanjian itu lalai mengucapkan insyaallah. Maka Allah akan lebih mempersulit lagi apa yang akan kita janjikan itu. Dalam hal ini juga berlaku di dalam misalnya hutang piutang. Sampai-sampai dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, siapa yang berhutang kemudian punya niat yang sangat kuat dengan memohon kepada Allah untuk mampu melunasinya, maka Allah akan kemudian melunasinya. Tapi kemudian siapa berhutang dengan niat untuk merusaknya dan berkhianat kepada yang bersangkutan dan lalai menyertakan Allah di dalam transaksinya, maka Allah akan merusaknya. Nah, ayat ini kemudian menjadi rangkaian dari ayat-ayat di dalam surah Al-Kahfi yang
akhirnya menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Quraisy atas saran orang-orang Yahudi di Madinah itu, yaitu cerita tentang Ashabul Kahfi, kemudian cerita tentang Zulkarnain, dan cerita tentang Ruh. Bahkan ada bonus ceritanya tentang apa? Tentang pemilik kebun, tentang Khidir dan Musa, yang kemudian Musa belajar kepada hamba Allah yang dikaruniai ilmu dari sisi Allah itu. Kemudian juga tentang beberapa hal yang lain di dalam surah Al-Kahfi. Dan semuanya surah Al-Kahfi memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan imam-imam Ashabus Sunan di dalam sunan mereka, barang siapa menghendaki memiliki cahaya pada zaman yang penuh dengan kegelapan, maka hendaklah dia melazimkan untuk membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Hari Jumat mulainya kapan? Pada maghrib hari ini sampai besok. Hendaklah kemudian dia melazimkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Dan barang siapa, dalam riwayat lain disebutkan, dalam riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullah taala, Imam Ahmad meriwayatkan asar yang kemudian menyebutkan, barang siapa ingin kemudian bebas dari fitnah Dajjal, maka hendaklah dia menghafal dan mengamalkan 10 awal dari Al-Kahfi dan 10 akhir darinya. Ini di antara keutamaan surah Al-Kahfi. Dan surah Al-Kahfi adalah surah yang kemudian banyak memiliki ibrah kepada kita semuanya, dari pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari para Ashabul Kahfi, pelajaran-pelajaran dari Zulkarnain, pelajaran dari pemilik kebun, kemudian pelajaran dari Musa dan Khidir, sampai tentang Ruh. Termasuk kemarin sore kami membahas tentang Masya Allah dan Subhanallah, bagaimana pengucapannya yang lebih tepat. Dari semua kesimpulan ayat Al-Quran yang bicara tentang Subhanallah, hampir semuanya dipakai untuk memahasucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas atau menjijikkan baginya. Dan maka kemudian kita Subhanallah ini umumnya kita pakai untuk kemudian mengungkapkan ketakjuban, tetapi pada hal-hal yang kemudian tidak pantas Allah kemudian disifati dengan yang demikian. Maka Subhanallah ini untuk hal-hal yang menakjubkan dan buruk. Ada bapak menghamili anaknya, jangan Masya Allah, Subhanallah lebih tepat. Karena Indonesia ini terlalu banyak Subhanallahnya begitu, kalau kita baca koran maupun melihat televisi. Nah, sementara Masya Allah ini ternyata dalam Al-Quran dituntunkan kepada kita untuk mengomentari hal-hal yang menakjubkan. Dalam kisah pemilik kebun, untuk mengomentari kebun-kebun yang sedang ranum menjelang berbuah, untuk mengomentari kebun-kebun yang kemudian dialiri oleh sungai-sungai, untuk mengomentari harta yang kemudian berlimpah dan anak-anak yang sangat kuat. Masya Allah, la quwwata illa billah. Karena tanpa ucapan itu yang akan terjadi adalah bencana pada apa yang kemudian sebenarnya sangat indah itu. Masya Allah, la quwwata illa billah kita gunakan untuk itu. Ini yang kemudian bisa kita ambil pelajaran. Waktu sudah sore menjelang maghrib. Kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, kami persilahkan. Ya, silakan. Aula la khafa aula. Baik, kalau kita mengajak teman kepada kebaikan gitu ya, kemudian yang bersangkutan tidak memenuhi ajakan kita dan bahkan memusuhi, apakah kemudian kita juga disyariatkan mengucapkan aula la khafa aula? Kita tidak boleh untuk mentakyin seseorang berada di dalam kekafiran sehingga layak baginya diucapkan aula la khafa aula, kecuali dengan keterangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah di dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung isyarat tentang pengkafiran, takfir, pemutusan dari rahmat Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, kalau seseorang mengatakan kepada seseorang hai kafir, kalau kemudian tuduhan itu tidak benar, maka pasti akan kembali kepada penduduknya.
Jadi sangat berbahaya kita kemudian di dalam masalah takfir ini kita perlu sangat hati-hati. Maka di dalam dakwah kepada sesama, kalaupun masih ditentang, masih kemudian dimusuhi, kita perlu kemudian memikirkan ulang tentang strategi, kita memikirkan ulang tentang caranya yang lebih bisa diterima, kita perlu memikirkan ulang mungkin tentang doa-doa kita yang belum optimal di dalam memohonkan hidayah baginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kita mengucapkan aula laka faula. Karena aula laka faula ini adalah khususan kepada Nabi, diucapkan kepada Abu Jahal yang sudah ditakwin oleh Allah tentang kekafirannya. Adapun kepada orang yang lain kita tidak kemudian bisa memastikan itu, kecuali yang bersangkutan berbuat kekafiran yang sangat nyata, yang kemudian justru dengan ucapan ini pun kita tidak dalam rangka untuk kemudian memberikan kepada dia cap supaya kamu kafir, kamu pasti masuk neraka, tetapi dengan ucapan ini kita sedang menakut-nakuti dia supaya kemudian kembali kepada jalan kebenaran. Gitu. Demikian. Ada lagi? Ya, satu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum mendapati keterangan tentang itu. Tapi ada beberapa cara makan kita yang tidak sesuai dengan cara makan Rasulullah. Contoh, di Jawa itu kalau makan nggak boleh ngomong. Sementara Rasulullah menganjurkan makanlah sambil berbicara. Maksudnya bukan sambil mengunyah berbicara, tapi jadikanlah majelis makan itu sebagai tempat bersilaturahim yang paling indah. Jadi Rasulullah itu kalau sama sahabat-sahabatnya makan, maka beliau banyak berbicara kepada mereka, menjadikan makan itu sebagai tempat untuk kemudian menyambung kasih sayang. Yang termasuk di antara disukai Rasulullah, makan itu kalau bisa dalam keadaan makanannya dingin, bukan panas. Sampai-sampai ada hadis riwayat Ahmad mengatakan tidak ada keberkahan dalam makanan yang panas. Nah, agak repot kita ini Indonesia luar biasa gitu ya. Kita ini kalau bekerja kan tidak berkeringat, tapi kalau makan harus berkeringat karena makanannya panas gitu. Orang Jepang itu berkeringatnya sudah bekerja, orang Indonesia itu berkeringatnya sesudah makan gitu. Karena kita ini disetting semuanya panas, soto panas, apalagi sop panas, gulai panas gitu ya, tongseng juga panas, semuanya panas gitu. Nah, memang ini memang perlu kemudian kita lihat. Dan karena memang ternyata kebiasaan makan dingin itu lebih sehat. Coba kalau kemudian nyuwun sewu sop buntut atau kemudian sop kaki, wah itu kalau pas dingin pasti lemaknya terpisah tingkrampul, orang bakal tangan gitu kan. Beda dengan pas panas itu pasti semuanya tertelan dan tidak sehat gitu. Tapi kalau dingin kan tingkrampul gitu ya, kelihatan, sehingga kemudian biasanya tidak akan kita makan gitu. Itu lebih sehat kan gitu. Nah, itu diantaranya kebiasaan beliau. Kemudian minum, dulu sudah pernah kita jelaskan, beliau kalau minum dari satu gelas tidak satu teguk, tetapi dijeda dengan 3 nafas atau 4 nafas. Ini sebagai sebuah secara kesehatan sangat baik yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya belum bisa menjawab apakah harus kemudian habis makan jalan-jalan dulu baru minum dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas sudah dikoreksi ya. Kita itu kalau bisa menggosok gigi jangan langsung sehabis makan, tapi dijeda antara 45 menit sampai 1 jam kemudian. Kenapa? Beri kesempatan kumannya berkembang biak dulu, baru dibunuh gitu ya. Jadi kalau masih kemudian habis makan itu kumannya belum tumbuh. Kumannya belum tumbuh, jadi menggosok giginya itu tidak optimal. Nanti kalau 45 menit kemudian itu saat paling banyaknya, sehingga kemudian menggosok gigi itu optimal gitu. Alam besar. Demikian ada pengumuman dari panitia pekan depan yang berpuasa kami mohonkan untuk bisa berbuka puasa di sini, disediakan buka puasa oleh panitia. Yang tidak berpuasa mohon tetap datang. Dan tidak ada larangan untuk makan ya, insyaallah niat dari penjamunya sudah kemudian sudah sampai. Dan nanti satu saat kalau kemudian di antara jamaah berkenan untuk menjamu berbuka bagi jamaah majelis sejak Nabi, silakan hubungi Mas Eko. Insyaallah akan kemudian difasilitasi. Misalnya ada tasyakuran baru kenaikan gaji atau bagaimana gitu ya. Ini bagian dari kita senantiasa berbagi, mudah-mudahan menjadi sebuah berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kembalikan dulu kepada Mas Eko. Atau saya tutup dulu. Saya tutup dulu dengan salat Ibrahimiyah bersama-sama kemudian penutup majelis.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa rabbika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka